Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudara, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur kita diberikan tambahan nikmat dalam hidup ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat Pak Ruwito? Dulu bulan kapan Pak ya? Sudah ada setahun belum ya Pak? Belum. Ya Pak Ruwito ini dalamnya di Bandung ya Pak? Iya. Karena di internet sudah setahun lebih ya Pak? Iya. Komunikasi sudah setahun lebih. Sudah pengen ngarep-ngarep Mas Pur ke arah dulu rencana mau dari Jakarta mau ke sana tapi waktunya ya. Baik, seperti biasa ini rutinitas Pak Ruwito. Jadi malam Jumat ini kita bikin pengajian ya 10-15 menit. Di situ ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing dan lain-lain. Alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Ya. Karena kalau tidak diformalkan diri Pak, itu datang ngenteni doyoni itu kadang-kadang sok baca do ngantuk gitu. Tapi kalau kita program seperti ini ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa karena kita niatkan untuk ngaji itu biasanya terus daya itu turun. Jadi kalau diniatkan jagongan dolan itu ya nanti nggak akan ada. Kalau niatnya ngaji sama-sama saya belajar dan semua juga belajar itu nanti biasanya akan turun dayanya. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang ini kaitannya dengan pemahaman kita ya. Jadi kalau saya selain mengenal surga akhirat, saya juga mengenal dengan namanya surga dunia. Tentunya surga dunia ini berbeda dengan dugem ataupun hal-hal yang bersifat poya-poya. Ya, seperti kita menikmati sholat, kita bisa nikmat di dalam sholat termasuk menikmati surga dunia. Ya. Baik, nah apa sih kenikmatan hakikat kita itu? Kenikmatan yang paling nikmat yang tidak bisa diukur dengan sesuatu hal, apalagi bersifat materi, itu kenikmatan apa? Ya, sebenarnya kenikmatan kembali kepada fitrah. Ya, orang itu kalau sudah kembali kepada fitrah, itu pasti dunia enak. Pedagang, ini misalnya, pedagang, dia dagang, pasti bahagia. Seorang guru, dia ngajar, itu pasti bahagia. Kalau dibalik, fitrahnya dibalik, apa artinya bukan fitrahnya? Perilakunya dibalik, melawan fitrah. Yang guru dagang, yang dagang jadi guru, itu pasti kacau. Yang dagang yang nggak laku, yang murid juga nggak bisa nerima ini karena melawan fitrah. Nah, hidup itu mengikuti apa yang dinamakan dengan fitrah. Hadapkan wajahmu kepada fitrah Allah, fitrah yang sudah ditentukan Allah. Fitrah, jadi fitrah yang lurus ya. Nah,
manusia ini dihadapkan pada fitrah dan harus diikuti, maka dia akan merasakan kenikmatan. Sekarang kalau fitrahnya manusia itu kan, kalau kita melihat dari asalnya itu dari mana? Ada dua. Asalnya tanah, asalnya ruh. Karena manusia ini ada dua, jasad ini punya fitrah, ruh pun ini punya fitrah. Jasad fitrahnya kembali ke ruh, kembali ke Allah. Di dalam hidup, ini masih surga dunia ya. Di dalam hidup, jasad ini, jasad kita, kalau tidak makan yang dari tanah, nah, tidak enak, ya kan? Makanan kita kan dari tanah, semuanya dari tanah. Ada makanan dari langit, meteor, tidak ada. Jadi jasad itu dia akan merasakan surganya jasad itu kalau dia kalau misalnya makan, ya makan dari tanah. Sebenarnya semuanya, istri pun juga dari tanah, anak pun itu juga dari tanah, harta itu juga dari tanah, mobil dari tanah juga. Jadi sumbernya adalah tanah semua. Sumbernya apa? Sumbernya jasad. Fitrahnya apa? Fitrahnya jasad. Maka jasad pun sebenarnya juga punya fitrah. Misalnya, jasad pun punya fitrah. Apa? Makan. Makanlah ketika lapar. Berhentilah sebelum kenyang, itu fitrah. Coba kalau makanlah ketika kenyang, berhentilah. Artinya makan berlebihan, itu sudah nyalain fitrah. Perut kekenyangan, terlalu banyak makan, apa yang terjadi? Nggak enak, nah, itu neraka. Ya, nggak enak itu neraka. Jadi makan ya kalau seperlunya. Ini namanya fitrah. Minum seperlunya, itu namanya fitrah. Tapi kalau makan berlebihan, ya ini namanya tidak fitrah lagi. Pasti akibatnya tidak baik. Nah, di dalam Islam itu surga dunia itu harus memenuhi kebutuhan jasad, tapi sepenuhnya. Ya, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Nah, saya kira juga berlebihan dan secukupnya itu relatif. Seorang presiden suruh naik becak ya, seorang juragan suruh naik andong itu misalnya, ya presiden itu juragan ya kelasnya BMW ya BMW lah, ya cukup bagi dia seperlunya. Tapi kalau sampai punya BMW 5 kayak nang omah nganggur kabeh, ya itu ya itu sudah berlebihan, betul. Jadi ini harus mengikuti fitrah. Kemudian ruh. Nah, ruh inilah kembali kepada Allah. Jadi kita itu kan bukan jasad, itu sudah kita akui. Ketika jasad ini mati kan, masih ada. Nah, maka ada yang kembali kepada Allah, inilah ruh, ini fitrah. Jadi kenikmatan kita
orang hidup itu kalau sudah bisa kembali kepada Allah, pasrah, itu sudah surga dunia. Artinya surga dunia, surga pasrah ketika ini masih hidup. Jadi orang kenikmatan hidup yang paling nikmat itu ketika kita sudah pasrah. Karena apa? Unsur di dalam rohaniah kita itu ada fitrah yang ingin kembali kepada Allah. Kalau semuanya ini difokuskan ke sini, yang ini nanti, dan itu pasti terjadi ketidakbahagiaan. Nah, orang yang mendapatkan surga dunia ini, insya Allah dia akan mendapatkan surga akhirat. Sudah. Orang yang sudah mendapatkan surga dunia itu nanti akan mendapatkan surga akhirat. Tapi kalau dia belum mendapatkan surga dunia, artinya dia di dalam hidupnya itu tidak berserah diri kepada Allah, ya kita tidak berani menjamin apakah dia akan mendapatkan surga akhirat atau tidak. Jadi orang itu kalau kita meramal misalnya masuk surga apa tidak nanti di akhirat, lihat aja apakah hidupnya di dunia itu bahagia apa tidak. Masuk surga atau belum? Ya, kalau di surga di dunia sudah dia masuk surga ya otomatis. Ini hati kita ini. Pasrah. Pasrah itu fitrahnya ruh. Makanya di dalam di dalam ini bergabungnya antara jasad dan ruh itu nanti akan memunculkan ego. Nah, maka ego inilah yang nanti akan kita hilangkan seperti yang saya jelaskan kemarin. Ada self, ada ego. Kalau ini posesif dan yang ini milik atau keakuan, sumber dari kesombongan itu nantinya ada di ego ini. Kalau self ini adalah diri sejati. Ya. Jadi Allah itu menggabungkan antara jasad dan ruh, maka muncullah self otomatis. Seperti apa misalnya? Ya, seperti misalnya air panas sama kopi saya campur. Jadi air atau jadi kopi? Atau jadi wedang kopi? Nah, jadi wedang kopi. Jadi ketika jasad dan ruh ini bersatu, maka jadilah self. Jadi diri. Jadi diri ini, self ini muncul ketika jasad dan ruh ini bersatu. Ya. Di dalam perkembangannya, self ini muncullah ego, keakuan. Maka kalau di dalam ibadah itu kita berserah itu, yang kita berserahnya itu adalah agar egonya ini lenyap, kemudian selfnya ini bisa menjadi self yang berserah diri. Sehingga jika self ini berserah diri menjadi self yang mutmainah. Jadi self itu seperti nafs. Dalam bahasa Arabnya nafs. Self itu nafs.
Kalau sudah mutmainah, ya sudah, jaminan masuk surga. Ya Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan tapi fatul jannah. Jadi sebenarnya seluruh ibadah itu kalau dipikir-pikir ya harus mutmainah dulu, harus pasrah dulu. Fathul ibadi, fathul jannati. Jadi semuanya ibadah itu intinya di pasrah dan mutmainah. Ya itu sedikit penjelasan tentang bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya. Ada orang yang fokus ke sini, jasadnya terlupakan. Ini berarti tidak mengikuti fitrahnya jasad. Tidak bisa, dia hidup. Jasad ini kan perlu hidup. Kalau saya punya burung, setiap hari harus saya kasih makan. Setiap hari harus saya kasih makan. Kalau enggak, zalim. Demikian pula kalau kita tidak memenuhi keperluan atau kebutuhan jasad ini, ya, saya kira zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi Rasulullah itu mengikuti fitrahnya jasad dan ruh. Ini yang kita contoh. Bukan hanya ruhnya saja. Justru kalau bisa itu kita makan yang enak. Kalau disuruh milih, ini makan tidak enak, setengah enak, enak sekali gitu. Loh, ya. Kita harus menghormati lidah kita, menghormati jasad kita. Pilihlah yang paling enak. Jangan pilih yang tidak enak. Sederhana saja saya pilih yang tidak enak. Wah, bukan. Kecuali kalau memang sudah kebanyakan, nah itu lain masalah. Tapi seandainya disuruh milih itu, pilih yang enak. Pilih yang enak. Pilih Starlet atau pilih Jazz? Oh, pilih CS One atau pilih Mega Pro? Pilih Mega Pro. Pilih CS One. Baik. Kalau di tarekat Sazaliyah, ini kelompok tarekat yang elit. Jadi mereka nggak mau hidup sederhana. Justru mereka itu menikmati kehidupan dunia sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Ini perlu kita contoh juga. Jadi makan tidak enak, makan enak sekali. Ya. Coba dari 3 makanan ini kita lebih mudah bersyukur mana? Sehabis makan. Makanan yang tidak enak. Kan lebih mudah bersyukur yang makanan yang lezat mestinya, ya kan? Nah itu yang harus kita gunakan. Padahal bersyukur itu sendiri tingkatan tertinggi seorang hamba kepada Allah. Makanya nikmati hidup di dunia, tapi jangan berlebih-lebihan. Nikmati hidup di dunia, apa yang dimiliki dinikmati. Kalau perlu ambil yang baik, semua. Dan gunakan untuk bersyukur. Nah itu yang penting, itu bersyukurnya itu. Nah, ini kalau tarekat Sadzaliyah yang pernah saya dengar, karena guru tarekat Sadzaliyah yang Imam Syadili itu orangnya kaya raya betul. Dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu orangnya sakti mandraguna. Wah itu hebat. Tapi kalau Imam Syadili itu kaya raya. Jadi ini ada rahasia sihirnya itu. Ternyata setiap imam itu punya rahasia tersendiri. Nah, rahasianya Imam Syadili itu kaya raya. Makanya kalau ingin kaya ya ikut tarekat Sadzaliyah. Yang dapat sir dari gurunya. Ya, baik.
Nah, kita pasrah itu batasnya apa sih? Pasrah itu sampai apa? Plong, elek. Dada ke atas. Dada ke atas. Ya. Oh, ini mengarah ke situ. Ya, tapi ini kita harus belajar ya, sama-sama belajar. Sampai zero. Pasrah, dipasrahkan sampai ra ono meneh sing dicekel. Termasuk self-nya sudah, termasuk egonya enggak ada. Itu zero. Ini apa? Zero ini namanya fana. Ini terminal akhir ya. Bukan terminal akhir, ini baru pintu katanya. Itu ma'rifat. Sebab mau belajar ma'rifat kalau masih belum bisa fana, belum bisa belajar ma'rifat karena ego itu menghijab. Bagaimana kita mau belajar ma'rifat kalau egonya masih ada? Bagaimana kita mau belajar ma'rifat kalau masih ada penutupnya? Nah, kita belajarnya adalah menghilangkan ego kita. Ya, coba dalam berserah diri kepada Allah ini sudah kita lakukan sering. Cuma yang paling penting adalah bagaimana ini bisa kita dawamkan, bisa kita rutinkan, bisa kita istiqomahkan. Jadi kalau kita belajar itu, belajar spiritual itu ternyata memang tidak ada habisnya. Karena ketika seorang itu pasrah, kondisi zero, pelajaran ini terus menerus ada. Terus menerus ada. Baik. Sekarang coba kita sambungkan hati kita kepada Allah. Kita sambungkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatika. Tundukkan hati kita, tundukkan hati kita. Lepaskan semua beban pikiran, lepaskan semua permasalahan, tinggalkan. Biarkan istri kita, anak kita dihidupi Allah. Tinggalkan rumah kita, tinggalkan apa yang kita miliki, dan tinggalkan kehidupan dunia. Sekarang kita fokus ke alam rohaniah.